Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan dalam program Belajar Alkitab Setiap Hari. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon hikmat dan bijaksana dari Allah kita, agar kita mengerti dan dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah ya Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, dan yang menebus kami umatmu. Kami bersyukur untuk segala berkat rohani, firman Tuhan, dan kekuatan yang kau berikan. Terlebih khusus pengampunan dan belas kasihan-Mu, sehingga kami menikmati keselamatan dari sejak kini sampai selamanya di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami mau membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, agar kami mengerti, dan kami juga dimampukan oleh Roh untuk menjadi pelaku firman. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan memimpin penjelasan kebenaran firman-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita membuka kitab suci, kita membaca dari kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita membaca teks ini, tentu ada banyak pertanyaan yang kita bisa ajukan, kita bisa pikirkan, dan kita bisa refleksikan. Misalnya, apakah memang pasal 11 ini peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa pasal 10 sebagai catatan yang bisa kita lihat mendahului peristiwa pasal 11. Karena di dalam pasal 10 ayat 5, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-31, keturunan Sem, keturunan Ham, keturunan Yafet, masing-masing keturunan, anak-anak mereka pun sudah berkomunitas, memiliki kaumnya sendiri, memiliki bahasanya sendiri. Apakah ini menunjukkan suatu deskripsi mengapa terjadi ada banyak bahasa dari tiap-tiap keturunan? Atau sesungguhnya ini adalah keturunan dari salah satu keturunan Nuh? Apakah Yafet, apakah Ham, apakah Sem? Kalau kita membaca teks pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dan 11, tentu ini berkaitan dengan keturunan Ham, yang mana Nimrod yang menjadi seorang yang gagah perkasa itu mendirikan kerajaan
dan membuat kota besar. Dan di sana letaknya di tanah Sinear. Dan kalau kita kembali melihat pasal yang ke-11 ayat 10 sampai dengan 26, ini menceritakan kisah keturunan Sem dan dibandingkan dengan keturunan Ham. Saya dapat memberikan sebuah pemikiran bahwa ini berkaitan dengan keturunan Ham yang mendirikan kota dan bahkan mendirikan menara di dataran tanah Sinear. Karena memang kemampuan dan kehebatan yang bisa kita lihat dari Nimrod, bahkan mampu membuat kota dan menguasai wilayah-wilayah yang penting, terutama Babel. Dan kalau kita ingin coba menelusuri lebih jauh lagi, memang kita mendapatkan suatu pernyataan yang jelas bahwa mereka berangkat ke timur. Siapakah yang ada di sebelah timur? Kalau kita membaca Kejadian pasal 10, di dalam ayat yang ke-10 dan 11, itu menggambarkan sebelah timur, menuju ke timur. Sementara kalau kita lihat pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 31, itu berkaitan dengan posisi mereka yang ada di pegunungan, tidak di sebelah timur di tanah Sinear. Itulah sebabnya mereka bisa disebut satu bahasa, satu logat. Logat atau dialek atau satu bahasa dalam satu kumpulan etnis, satu kumpulan keturunan di suatu wilayah dapat bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama membangun sebuah kota. Dan masih di daerah dataran rendah di tanah Sinear. Di ayat yang kedua jelas mereka menetap di sana satu sama lain. Mereka begitu antusias untuk membuat batu bata, membuat tergala-gala agar mendirikan kota, dan di tengahnya ada sebuah menara kota. Ini kan sebenarnya sebuah peradaban yang tinggi. Biasa sebuah kota dimiliki oleh satu komunitas yang besar yang di tengah-tengahnya atau mau masuk ke dalam kota itu ada menara. Dan menara itu sebagai petanda bahwa kota itu memiliki penghuni dan betul-betul memiliki kehidupan di dalamnya. Namun yang menjadi persoalan bukan menaranya dibangun, kotanya dibangun, tetapi ada satu kata yang perlu kita pikirkan. Nah, ini dia. Menaranya sampai puncaknya ke langit. Itu hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Mengapa mereka membangun sebuah menara kota sampai ke langit? Artinya dari seluruh penjuru sekitar, bahkan mungkin dari pegunungan, bahkan mungkin dari pesisir, orang akan tahu ada sebuah kota besar yang menaranya menjulang tinggi, mengarah ke atas, menggambarkan suatu kehebatan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi dan situasi sekarang, bukankah ada banyak gedung-gedung yang dibangun manusia yang menaranya sampai tinggi ratusan meter, dan masing-masing dihuni oleh manusia, dan manusia dapat ada di puncaknya dan mengetahui ada yang 100 kamar atau 100 tingkat, ada yang 400 tingkat, bahkan lebih dari itu. Ada juga menara yang menjulang tinggi tetapi tidak ada tempat untuk tinggal. Menara Eiffel misalnya, atau menara yang lain yang berkaitan dengan suatu puncak. Kalau di negeri kita ada namanya Monumen Nasional, menara yang tinggi kurang lebih 100 meter sampai ke puncaknya. Dan tentu ini terjadi dalam konteks kita tidak menjadi masalah. Karena tujuannya untuk mengingat, untuk memperhatikan, untuk menjadi petanda. Namun bagian yang ini adalah sampai ke langit untuk mencari nama. Nama itu penting, bernilai, berharga. Nama itu memiliki suatu kekuatan
yang besar untuk mempersatukan, untuk meninggikan status, dan bahkan untuk menyatakan kehebatan, keagungan, kebesaran dari yang menyandang nama itu. Dan mereka membuat itu untuk itu sampai ke langit, meninggikan. Nah, kita tidak perlu melakukan suatu penafsiran eksegese. Artinya menurut pikiran kita, oh itu menyombongkan diri, oh itu untuk supaya namanya hebat. Ya, bisa saja, tapi konteksnya tidak demikian di dalam hal ini. Kita gali, temukan hal apa sebenarnya. Eksegese, bukan eisegese. Jadi apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka? Alasannya jelas, bukan bicara ketinggian menara, bukan masalah nama, tetapi ada di balik itu ada pemikiran yang orang lain tidak tahu kecuali kita membaca dalam teks ini. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, kalau kita bicara terserak ke seluruh bumi, bukankah Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk manusia memenuhi isi bumi? Kalau di situ saja tidak berkembang biak dan hanya di situ saja, itu berarti ia sedang melanggar kehendak Tuhan. Dan mungkinkah bisa terjadi percekcokan dan konflik? Ya, jumlah manusia di satu kota akan bertambah, tapi luas kota tidak bertambah. Itu yang faktanya. Maka terjadi kekacauan, terjadi kesulitan dalam mendapatkan nafkah hidup kalau tidak menyebar ke berbagai tempat. Namun mereka punya tujuan supaya tidak kemana-mana. Bukankah Tuhan perintahkan juga kepada Nuh dan keturunannya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, mengelola bumi luas sekali. Bukan hanya di tanah Sinear, ada di pegunungan, ada di pesisiran, dan di tempat-tempat lain di seluruh bumi. Dan itu yang harusnya dilakukan. Tetapi orang-orang yang ada di tanah Sinar ini tidak mau mengikuti, mengabaikan, dan maunya tetap di sana. Terjadi tindakan pemberontakan, pelanggaran. Di balik menara yang dibangun menjulang tinggi, di balik visi mereka untuk tidak berserak. Mereka memberikan stempel, kita punya nama di balik menara ini. Tetapi di belakang itu, mereka tidak mau ikuti ketentuan yang Tuhan perintahkan untuk pergi ke seluruh dunia, penuhi bumi, dan kuasai, taklukkan, pelihara bagi kemuliaan Tuhan Allah. Dalam konteks pemeliharaan Tuhan, kita tahu Tuhan mengendaki itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan menambah-nambah jumlah manusia untuk memenuhi bumi. Bumi yang adalah miliknya Allah. Mereka antusias sekali dan Tuhan melihat kota itu, menara itu, dan dia berkata kepada penulis, kepada pembaca, kepada kita. Mereka satu bangsa, satu bahasa, ini permulaan usaha manusia, dan apapun yang direncanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Manusia memang image of God. Tuhan mencipta manusia menurut gambar rupanya. Ada daya kreativitas karena memiliki akal budi, mampu menggunakan apa yang ada di alam dan memanfaatkannya untuk perkembangan hidup, kehidupan, peradaban, budaya, dan memperlengkapi, mencukupkan kebutuhan manusia. Inilah manusia. Kemampuan hebat. Bapak, Ibu, Saudara, ini pernyataan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, sampai saat ini kita tahu, manusia mampu membuat yang menjadi rencananya. Walaupun terbatas, walaupun perkembangannya cukup lambat dibandingkan apa yang disediakan Tuhan di bumi ini untuk dikuasai, dikelola, tapi sampai saat ini manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya menikmati yang disebut dengan yang namanya era digital. Dan ini yang terjadi. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menyaksikan video ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sedang menikmati karya manusia yang seharusnya itu sudah terjadi ribuan tahun lalu, dan seharusnya ini terus berkembang, teknologi ini pada tahun-tahun yang akan datang yang jauh lebih luar biasa. Karena tidak ada yang tidak berhasil. Tuhan memberi keberhasilan, Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan memberikan kecerdasan kepada manusia. Percaya atau tidak percaya, itu anugerah umum. Itu sebabnya kita tidak alergi, bukan? Menggunakan teknologi, memanfaatkan apa yang terbaik untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan memberkati
pakaian kita, rumah kita, perangkat peralatan rumah kita, dan segala sesuatu. Tetapi kita tidak boleh menaruh hati kita kepada buatan tangan kita. Nah, disinilah yang disebut kejatuhan ketika kita meletakkan pengharapan dan kehebatan kita sebagai sandaran, bukan Tuhan jadi sandaran. Nah, ini kejatuhan kita. Jadi ingat peristiwa di Taman Eden, ingat peristiwa Kejadian pasal 6, di mana air bah diturunkan akhirnya karena ulah manusia, dan pasal 11 ini. Manusia ingin meninggikan diri, melupakan Tuhan, tidak mau ikut rancangan Tuhan. Jadi ada 3 titik kejatuhan yang terlihat dengan jelas dalam kisah-kisah yang ada. Taman Eden, waktu air bah belum diturunkan pada Kejadian pasal 6, dan Kejadian pasal 11 di tanah Sinear. Apa yang Tuhan nyatakan? Baiklah kita turun. Mereka itu satu bahasa, kompak, mereka saling mengerti, kita bubarkan. Tuhan berkomunikasi dengan pribadi. Siapakah kita? Mirip dengan kalimat yang dinyatakan Tuhan, firman-Nya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Baiklah kita. Kata kita itu menggambarkan Allah yang Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya ada satu, 3 pribadi. Kita, jadi ketiganya berkeputusan dengan bijaksananya menyerahkan mereka. Dengan cara apa? Simple, berkomunikasi. Mengacaukan komunikasi di antara sesama manusia waktu itu. Kenapa? Karena komunikasi merupakan sarana yang paling efektif untuk mengerjakan apa saja. Memberikan nama kepada yang perlu dinamai, mengajak dan memotivasi orang untuk bekerja, bahkan mengatur tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan semuanya, bahkan teknologi yang dibuat, semuanya menggunakan bahasa. Bahasa bukan sekedar kata-kata yang mati. Di dalam dan melalui bahasa ada kuasa, ada kekuatan, ada pengajaran, dan ada di sana sesuatu yang luar biasa berguna untuk diri manusia, untuk komunitasnya. Dan pada momen manusia ingin meninggikan diri, mengabaikan perintah Tuhan untuk berserak, dan maunya tetap di sana, mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan dengan kuat kuasa dan kedaulatan yang penuh mengacau balaukan mereka. Sebenarnya kata mengacau balaukan itu istilah untuk Babel, kacau balau. Namun kalau kita telisik lebih dalam lagi, di sini yang penting yang perlu kita lihat adalah bagaimana tiap-tiap orang atau tiap-tiap kelompok pada suatu pekerjaan di kota itu tidak lagi saling mengerti. Ada suatu perpecahan yang disengaja untuk masing-masing kelompok bisa pergi keluar dari tanah Sinear menuju tempat lain agar bumi dipenuhi. Itu goal yang Tuhan mau. Manusia memenuhi bumi. Jangan bercokol di kota itu saja. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan kehendaki kita pergi kemana yang Tuhan mau, kita tidak boleh bercokol, tinggal, diam di satu tempat itu saja. Kita merupakan orang-orang yang menjadi musafir. Kemana Tuhan pimpin, kita pergi. Sebelum Tuhan sendiri yang bertindak mengacau balaukan. Mengacau balaukan itu tujuannya good, baik, dari kacamata Tuhan. Kalau kacamata manusia kan melihatnya kok kacau balau ini ya, nggak mengerti. Diperintahkan ambil batu bata, diambilnya gayung mungkin. Diminta tergala-gala dari tanah liat, diambilnya air. Jadi ada bahasa yang tidak dimengerti dan tidak dipahami. Dan itu adalah suatu kekacauan yang sengaja Tuhan buat untuk tujuan Tuhan tergenapi, memenuhi bumi. Dan untuk mematahkan semua upaya keinginan manusia yang melawan Tuhan. Dan sekaligus saat yang sama menghukum manusia yang mengandalkan kemampuannya, kehebatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam suatu peristiwa kita tidak melihat dalam satu angle saja, oh ini kacau, tidak. Misalnya dalam konteks pandemi COVID-19, kita melihat dari satu angle bahwa ada pandemi, ada kesusahan, ada kematian, ada orang yang sakit, ada ketakutan, ada vaksin, dan ada upaya pemerintah. Dan semuanya kita lihat dari satu angle, human understanding about the pandemic. Dan semua heboh. Wajar, normal, natural. Tapi kita harus lihat dari perspektif Tuhan. Maksud Tuhan apa untuk pandemi? Tentu dengan memanfaatkan teknologi digital, kita bisa tahu maksud Tuhan apa.
Yaitu pemberitaan Injil jauh lebih cepat, lebih masif. Pertama, teruji siapa yang taat Tuhan atau tidak. Di rumah saja, atau kita sesuka hati. Teruji juga apakah kita patuh terhadap regulasi untuk kesehatan kita, untuk tatanan kehidupan berinteraksi yang lebih menjaga mulut, jangan sembarangan, dan sebagainya. Lihat perspektif Tuhan dalam konteks pandemi, bukan perspektif manusia. Demikian ketika kita lihat Menara Babel berdiri dari perspektif manusia, dan tidak menjadi masalah bahwa manusia mendirikan Menara Babel. Hanya behind the posisi menara itu, ternyata mereka ingin melawan Tuhan, kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini refleksi saya berkaitan dengan ini, Menara Babel. Dan seluruh bumi akhirnya didatangi oleh kelompok-kelompok yang pernah membangun Menara Babel. Mereka tidak lagi bersatu untuk meninggikan diri, mereka terbagi-bagi untuk memenuhi bumi. Apa yang kita perlu pelajari? Apa yang Tuhan rancang, Tuhan dapat memakai apapun caranya dan bagaimanapun caranya untuk seluruh rancangan Tuhan itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat memberhentikan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya rancangan? Silakan lakukan rancangan itu. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan bisa turun dan mengacaukan. Untuk siapa? Untuk kebaikan manusia. Kalau dalam satu kota ini berkembang pesat, beranak cucu, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita lihat kota-kota besar. Apakah kota-kota besar menggambarkan damai sejahtera, persaingan, pertikaian, konflik, bagaimana timpangnya antara orang yang memiliki pekerjaan dengan yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang kaya dengan yang miskin, orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, semua campur. Semua orang maunya dari desa ke kota, tak bangun desanya. Terjadi pengangguran terselubung, tanah-tanah di desa-desa tidak digarap, tidak diperhatikan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Mari Bapak Ibu refleksikan kembali. Saya berhenti sampai sini. Silakan Bapak Ibu, Saudara untuk merenungkan, mendapatkan manfaat dari renungan ini. Dan jikalau ada yang merasakan suatu dorongan untuk belajar lebih dalam, dan tentunya itu perlu, kiranya Roh Kudus menolong kita. Saksikan terus channel ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Sebelum kita mengakhiri, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa untuk kota-kota yang ada di negeri kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa agar kita menikmati cara pandang Tuhan melihat sebuah peristiwa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, kiranya setiap kota di negeri ini diberkati, disertai, hidup takut akan Tuhan. Dan di tempat-tempat lain yang belum ada banyak pembangunan di negeri ini, di setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap desa, Tuhan tolong, supaya setiap kami manusia diberikan kemampuan untuk membangun desa kami, membangun tempat di mana kami berada, mempunyai visi yang dari Tuhan. Jangan biarkan tempat di mana kami berada itu menyebabkan kami kacau balau. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerjakan semuanya. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan menara dan nama kami yang ditinggikan, tapi salib Kristus, nama Tuhan Yesus, dan kehidupan kami yang membawa shalom bagi sesama kami. Di setiap tempat di mana kami berada, kami boleh nyatakan itu. Ya Bapa, kasihanilah kami, berkatilah kami yang mendengarkan renungan ini, dan biarlah kami makin menyadari betapa banyaknya pelajaran yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui perenungan, pembacaan firman. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan, membagikan kebenaran ini. Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu terus Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Melalui firman yang boleh dibagikan, di-sharingkan, dijelaskan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan belajar Alkitab setiap hari pada episode berikutnya. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, view, like, and share kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Amin.